Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di dalam rasa sukacita dan rasa bahagia kami pada hari ini, di dalam menyambut kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami mau datang ke hadapan-Mu, kami mau mendengarkan kabar baik, kami mau mendengarkan kabar sukacita, kabar yang kami percayai membawa keselamatan bagi kami. Kabar tentang kebaikan-Mu, kabar tentang kasih-Mu kepada umat manusia. Kiranya kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami semakin dapat menyenangkan hati-Mu melalui firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik jemaat dikasihi Tuhan, saat ini firman yang akan kita baca adalah dari Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Namun saya tidak akan membacanya pada saat ini. Saya berharap jemaat dapat membacanya di tempat masing-masing. Ya, tema khotbah kita pada hari ini adalah jangan takut, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini tentunya kita bersukacita. Hari ini adalah hari yang berbahagia, hari yang merupakan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan Natal sepanjang bulan Desember ini. Hari yang memang sudah ditentukan, sudah diagendakan menjadi satu momen peringatan buat kita untuk merayakan atau memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kita. Dan rasa-rasanya jarang ada orang yang menunjukkan kesedihan pada saat Natal. Semua orang terlihat senang, bahkan semuanya begitu semangat untuk datang beribadah di gereja. Karena tentunya suasananya berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ibadah pun terasa berbeda dari ibadah-ibadah minggu seperti biasanya. Nuansanya lebih ceria karena begitu banyak dekorasi yang membuat ruang ibadah menjadi begitu ceria. Begitupun dengan lagu-lagu Natal yang syahdu dan yang merdu, dan lagu-lagu Natal yang membuat ceria dan semangat. Begitupun dengan suasana berkumpul bersama orang-orang tercinta, berkumpul bersama keluarga, teman, dan sahabat, membuat kita semua menjadi senang dan menjadi berbahagia. Saudara-saudara yang terkasih, gambaran suasana Natal yang ceria, penuh dengan semangat, kehangatan bersama orang-orang tercinta tersebut, apakah hanya hal-hal tersebut saja yang ada dalam pikiran kita dalam memaknai Natal yang sesungguhnya? Dalam memaknai kelahiran Yesus Kristus? Mungkin saat ini dalam kehidupan kita, saat ini, sangat mudah untuk kita bersukacita dalam menyambut Natal. Ketika kita sadar bulan Desember sudah menghampiri, sangat mudah untuk kita merespon dengan sukacita, dengan gembira ketika kabar sukacita Natal, kabar kelahiran Yesus sampai kepada kita. Tetapi apakah semudah itu bagi orang-orang di sekitar kehidupan Yesus ketika mereka mendengar kabar tentang kelahirannya? Ketika Maria pertama kali diberitahukan kepadanya tentang kabar sukacita ini, pemberitahuan bahwa ia akan melahirkan Yesus, dalam Lukas pasal yang pertama dapat kita lihat di sana. Di sana dikatakan, malaikat datang kepadanya dan malaikat berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Dan seterusnya dan seterusnya. Lalu bagaimana respon Maria mendengar hal tersebut? Di ayat yang ke-34 Maria berkata, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Bukan hal yang mudah untuk seorang gadis, untuk seorang perawan yang belum menikah, walaupun sudah punya kekasih, sudah punya tunangan, ketika diberitahu akan mengandung dan melahirkan. Apalagi ia merasa ia tidak pernah berbuat apa-apa dengan kekasihnya. Dalam pikirannya,
Mungkin ini akan menjadi aib. Apa kata orang-orang? Bagaimana reaksi orang-orang nanti? Ada rasa takut dalam diri Maria. Sekalipun malaikat tersebut melanjutkan dalam pemberitahuannya dalam ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-33 dengan memberitahukan bahwa anak yang ia kandung akan menjadi besar, akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ia akan menjadi raja, kerajaannya tidak akan berkesudahan, akan menjadi juru selamat dunia. Inti yang mau disampaikan malaikat adalah sosok atau pribadi seperti apa yang akan digandung oleh Maria. Artinya ada hal besar di balik atau di dalam kandungan Maria tersebut. Tetapi sisi manusiawi Maria, pada saat pertama kali mendengarkan itu, ia fokus pada kalimat pertama, sesungguhnya engkau akan mengandung. Yang ia bayangkan adalah situasi bahwa ia akan mengandung. Nah, hal ini menggambarkan bahwa kabar sukacita tersebut tidak mudah buat Maria. Tidak semudah itu Maria langsung otomatis meresponi dengan sukacita. Begitupun yang terjadi pada Yusuf. Kalau kita lihat dalam Matius pasal yang pertama. Ketika ia tahu bahwa Maria tunangannya mengandung, tentunya tidak mudah bagi Yusuf untuk menerima hal tersebut. Layaknya seorang lelaki ketika tahu kekasihnya hamil, pasti memiliki rasa takut, bingung, gimana masa depanku? Dan mungkin juga bisa jadi marah. Kok bisa pacarku hamil? Karena kami tidak pernah melakukan apa-apa. Dan Yusuf pun menjadi ragu akan masa depan hubungannya dengan Maria. Ia menjadi ragu untuk terus melanjutkan hubungannya dengan Maria. Tetapi ketika ia mempertimbangkan segala sesuatunya, malaikat Tuhan datang dalam mimpinya. Yusuf, jangan takut. Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Nah, hal ini menggambarkan bahwa kabar sukacita tersebut tidak mudah buat Yusuf. Tidak semudah itu Yusuf otomatis meresponi kabar itu dengan sukacita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini, kita melihat ada sekelompok gembala-gembala yang sangat terkejut dan ketakutan ketika tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan gembala-gembala itu pun takut. Mereka takut. Wajar kalau mereka takut, wajar kalau mereka terkejut. Mereka lagi tenang-tenang dalam menjaga kawanan ternak di malam hari. Tiba-tiba ada penampakan, ada sosok terang benderang. Mungkin pikiran mereka sudah lain-lain. Dan setelah malaikat tersebut menyampaikan isi kabar sukacita itu pun, mereka masih terkejut, mereka masih bingung. Malaikat itu berkata bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Mungkin yang ada dalam pikiran mereka, ini berita sukacita besar, ya kok malah disampaikan kepada kami sih? Berita tentang lahirnya juru selamat, pribadi yang menjadi begitu penting dan berarti untuk kehidupan umat manusia, kenapa kepada mereka yang cuma gembala hal ini disampaikan? Memangnya kami ini siapa? Kami cuma gembala. Kenapa hal ini tidak disampaikan kepada raja-raja, kepada orang-orang penting di negara ini, kepada para pejabat? Dan kenapa hal ini tidak disampaikan kepada para pemuka-pemuka agama? Pada saat itu, pada zaman itu, pekerjaan sebagai gembala jelas termasuk dalam pekerjaan bagian lapisan masyarakat bawah yang paling rendah. Dan gembala-gembala ini juga belum tentu adalah orang-orang yang taat pada agama. Ada perasaan tidak layak untuk menerima langsung sebuah kepercayaan, untuk menerima kabar sukacita dari malaikat.
Nah, hal ini menggambarkan bahwa kabar sukacita tersebut tidak mudah buat gembala-gembala tersebut. Tidak semudah itu para gembala otomatis meresponi kabar itu dengan sukacita. Jemaat dikasih Tuhan, dalam perjalanan kehidupan rohani kita, dalam memaknai Natal pada hari ini, masih adakah ketakutan, keraguan, kebingungan, bahkan merasa tidak layak di hadapan Tuhan? Takut menghadapi gunjingan orang-orang seperti yang Maria rasakan? Takut menghadapi masa depan atau ragu seperti yang Yusuf rasakan? Atau merasa tidak layak seperti yang dirasakan para gembala? Semua perasaan-perasaan tersebut bisa saja terjadi dan ada dalam kehidupan kita saat ini. Ingat, kapan terakhir kali kita berbuat salah, berbuat dosa di mata Tuhan yang membuat kita merasa tidak layak? Ingat kapan terakhir kali kita khawatir tentang masa depan kita, tentang apa yang akan terjadi esok? Ingat kapan terakhir kali kita merasakan masalah yang begitu berat untuk kita hadapi, yang membuat kita bingung kenapa ini harus terjadi? Saat rencana tidak sesuai dengan harapan, disitulah kita bingung dan bisa berpotensi kehilangan rasa damai sejahtera. Dan di saat kita mulai kehilangan rasa damai sejahtera dalam hati kita, lalu apa artinya Natal? Jemaat dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan ada persamaan kata-kata yang disampaikan malaikat ketika menghampiri Maria, Yusuf, dan para gembala-gembala. Dan kata-kata tersebut adalah jangan takut. Sebuah kata-kata yang meneguhkan, mengandung makna menguatkan kita. Dan itu juga yang Tuhan berikan dan tawarkan kepada kita. Dan ini membutuhkan respon yang tepat dari kita untuk melangkah, untuk menerima kepercayaan, menerima anugerah, menerima berkat dari Tuhan. Natal tidak akan punya arti apa-apa bagi para gembala yang ketakutan itu apabila mereka tetap takut dan tidak melangkahkan kaki mereka untuk menjumpai kabar sukacita tersebut. Dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16 di sana dikatakan, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, para gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan juga bayi tersebut, bayi yang menjadi kabar sukacita tersebut. Kekuatan yang diberikan Tuhan melalui malaikat tersebut diresponi dengan benar oleh para gembala, dengan segera bergerak, dengan segera melangkah. Padahal bisa saja mereka anggap ini sebuah lelucon, mereka anggap ini angin lalu, dan memilih untuk tetap tinggal melanjutkan pekerjaan mereka menjaga kawanan ternak. Begitupun dengan Maria dan Yusuf. Kekuatan yang diberikan Tuhan diresponi dengan benar oleh Maria. Ia menerima semuanya itu, ia menerima kepercayaan besar tersebut, ia menjalaninya. Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ia percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini adalah sebuah respon yang luar biasa. Bahkan ini adalah iman yang luar biasa. Ia menyadari bahwa ia adalah hamba Tuhan. Maka kehendak Tuhan yang jadi. Kekuatan dari Tuhan juga diresponi dengan benar oleh Yusuf. Ketika ia bangun dari tidurnya, ia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, yaitu ia mengambil Maria sebagai istrinya dan terus mendampingi Maria melahirkan anaknya, Yesus. Jemaat dikasih Tuhan, damai sejahtera selalu hadir ketika ada keberanian dalam diri untuk melawan rasa takut dan rasa khawatir. Dan mempercayai bahwa kabar sukacita itu ada.
Makna Natal bukanlah sekedar keceriaan yang hadir dalam perayaan-perayaan Natal. Bukan kemeriahan, kemewahan yang terlihat dalam gedung-gedung yang besar, dalam bangunan-bangunan yang mewah, bahkan dalam gereja-gereja yang besar. Makna Natal bukan hanya sebatas kebersamaan dengan orang-orang tercinta. Karena kalau hanya sebatas itu, bagaimana dengan mereka yang tidak bisa merayakan bersama-sama dengan orang tercinta? Tidak bisa dalam kemeriahan, apalagi kemewahan. Apa mereka menjadi tidak bisa merasakan makna Natal tersebut? Makna Natal bukan hanya pada hari ini saja, ketika kita merayakan kelahiran Yesus. Tetapi makna Natal sesungguhnya adalah bagaimana kehidupan kita, bagaimana kehidupan rohani kita ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat hidup kita. Perjalanan panjang, perjalanan hidup kita seluruhnya bersama dengan Yesus. Akan banyak hal terjadi dalam hidup kita. Tuhan izinkan banyak hal terjadi untuk memproses kita, untuk membentuk kita. Susah, senang, jatuh, bangun, sakit, sehat, banyak sedikit, sukses, gagal, dan sebagainya. Tuhan izinkan terjadi. Tinggal bagaimana respon kita terhadap semuanya itu. Kita percaya bahwa kekuatan penyertaan dari Tuhan selalu ada buat kita. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita menjadi seperti para gembala yang berani melangkahkan kaki untuk menemui Sang Kristus yang lahir itu. Temukan damai sejahtera yang telah datang untuk kita. Dan mari kita menjadi seperti para malaikat yang menyuarakan berita damai sejahtera kepada mereka yang membutuhkan. Karena mungkin mereka saat ini tidak jauh dari kehidupan kita. Dan kita adalah seperti malaikat yang diutus Tuhan untuk memberitakan bahwa damai sejahtera itu telah datang dalam diri Yesus Kristus. Jangan takut, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Selamat Hari Natal, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas anugerah terindah yang Kau berikan kepada kami. Anugerah terindah yang memberikan keselamatan kepada kami, yaitu melalui kelahiran Yesus Kristus, Putra-Mu yang kudus sebagai Juru Selamat hidup kami umat manusia. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hadir di tengah-tengah umat manusia, membawa damai sejahtera bagi umat manusia. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami semua. Walaupun dalam perjalanan kami ketika kami menerima Yesus sebagai Juru Selamat, banyak hal yang harus kami lalui. Kami akui tidak semudah itu ya Tuhan, kami mampu melaluinya. Tapi kekuatan penyertaan dari-Mu yang selalu ada buat kami, sehingga kami tidak punya alasan untuk terus terintimidasi dengan rasa takut akan banyak hal yang kami hadapi. Kami tidak punya alasan untuk ragu akan masa depan kami. Kami tidak punya alasan untuk terus-menerus hidup dalam rasa bersalah dan tidak layak karena perbuatan-perbuatan kami. Karena Engkau telah datang, telah lahir, dan telah mati untuk menebus dosa-dosa kami. Kami mau meresponi kasih-Mu itu dengan benar, dengan selalu bersyukur, bersukacita, menyenangkan hati-Mu, dan terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.